Oke teman-teman semuanya, pemirsa setia Wader Cakul. Nah di sini mungkin teman-teman ada yang belum kenal saya. Saya adalah orang di balik akun Wader Cakul ya. Pada video kali ini sebelum teman-teman mungkin masih banyak yang awam, banyak yang belum tahu dan mau belajar mancing. Nah untuk video kali ini saya mau menjelaskan sebenarnya tipe hook cingir pancing itu ada banyak sekali ya. Dan yang paling umum di sini ada 12 tipe yang mau saya jelaskan pada teman-teman semuanya. Mungkin yang belum tahu, kalau yang sudah tahu mungkin bisa memberi komentar di bawah. Nah, di sini ada 12 tipe, yaitu ada pancing udang, shrimp hook, terus kemudian yang paling umum untuk Isema. Ada juga jenisnya Idumizena, terus ada Chinuring, ada Marusode, Akita Kitsune, Warmer, Umitanago, Kiryu, Osok Nesi, dan juga yang terakhir adalah Sode yang paling sering saya pakai ya. Nah dari yang pertama, di sini ada nomor 1 adalah pancing udang ya, atau shrimp hook. Shrimp hook ini karakternya ngau gini. Dia tipis, memang spesifikasinya buat mancing udang. Tapi kalau teman-teman mau nyoba buat mancing ikan juga silahkan, tapi mulutnya nggak cukup kayaknya. Ya, yang kedua ini yang paling umum, ada jenis kedua yaitu Isema. Nah, kalau kata juragane emang ini paling laku di Jogja. Soalnya apa? Buat masteran bawal ya. Isema ini karakternya dia tebel terus bulat gitu, jadi dia super kuat ya. Terus ada lagi Idumizena. Yang kedua aja ini. Yang mirip-mirip adalah Chinuring. Jadi mungkin bentuknya sama ya. Ini Isema, ini Chinu. Bedanya apa? Kalau Chinu ini dia lebih tipis daripada Isema. Jadi secara kekuatan lebih menang Isemanya ini. Kalau Chinu biasanya pemancing daerah sini tuh pakainya buat di laut. Kalau ini buat mancing bawal atau mancing sidat. Lalu kemudian ada lagi Idumizena. Nah ini paling umum juga digunakan buat mancing di laut ya, atau pasiran. Ini dia nggak terlalu tipis tapi nggak terlalu tebel, terus hooknya bentuknya kayak gini. Nggak lancip banget kayak mana ini tadi. Nah ini kan beda bentuknya ya. Nah dia agak gini. Yang Idumizena lebih kayak gini, lebih nyudut gitulah gitu. Secara umum kayak gitu. Terus yang paling umum lagi digunakan adalah ini jenis Marusut itu banyak sekali. Yang ini juga Marusut ukuran 12 ya. Ini paling umum digunakan, soalnya apa? Soalnya paling gampang ditemui dan paling banyak produsennya. Biasanya kalau di sini teman-teman itu buat mancing ikan lele atau ikan nila, biasanya pakai mancingnya pakai ini Marusode. Ini paling pancing umum ya guys ya. Ini yang agak enggak umum, Akita Kitsune. Nah, ini Akita Kitsune yang besar ya. Biasanya buat mancing tapi umpannya pakai udang. Nah, kalau kita mancingnya umpannya pakai udang, itu nanti kalau kita pakai hook ini, Akita ini, Nah, Akita ini nanti posisinya jadi ganteng banget, atau bisa juga buat soft lure. Kalau teman-teman casting biasanya juga pakai ini Akita. Ini untuk versi gedenya. Nah untuk versi kecilnya kayak gini guys. Nah ini versi kecilnya, biasanya buat mancing water, mancing uceng kayak gini. Aduh, ini ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya guys ya. Nah kayak gitulah. Sama kan bentuknya, cuman beda di ukurannya aja. Ini juga lumayan umum digunakan buat microfishing ya.
teman-teman yang pemain lumut biasanya pakai Akita Kitsune. Lagi kemudian ada jenis ini ya, warmer. Warmer ini karakternya dia tipis ya, tipis. Ya, tipis tapi karakternya dia paling runcing ya guys ya. Cuman minusnya itu tadi, kalau sampean mau mas pancing paling landep ya apa, nah pancingnya namanya warmer, cuman dia tipis gitu guys. Jadi kalau sampean bilang Akita, sorry, biasanya pembandingannya itu pakai ini, Kapten Isema sama warmer. Ini kan kelihatan banget bentuknya. Nah ini spesifikasinya biasanya buat mancing nila lagi atau mancing tombro ya. Iwak-iwak karakternya itu apa ya, pancingnya ini karakternya kita nggak usah nyeblak, nggak usah ngono ki wis nyantol, soalnya dia landep tapi dia tipis jadi gampang bengkok ya. Ingat ya, ada lagi yang untuk spesifik Umi Tanago. Nah ini mirip juga sama nih, mirip juga dengan warmer atau marusut atau warmer. Ini mirip, cuman bedanya dia putih. Jadi khusus untuk umpan-umpan yang warnanya putih. Contohnya apa ya? Mancing belanak atau mancing tombro, umpan-umpan putih. Nah pakainya ini yang Umi Tanago. Soalnya apa? Menyamarkan warna. Kadang-kadang kan ada teori wah iwak iso ndelok. Nah itu bisa pakai ini. Kemudian ada lagi pancing yang paling umum dipakai teman-teman microfishing, yang warnanya kuning. Kalau bingung bilangnya apa, nah mas pancing sing warnanya kuning, nah itu bilang aja jenisnya, mas pancing Kiryu. Kiryu itu khusus untuk yang warnanya kuning kayak gini. Nggak bisa ya. Nah lumayan kelihatan. Biasanya kalau teman-teman microfishing pakai umpan-umpan tepung, terus umpan roti. Nah, ini fungsinya juga bisa buat menyamarkan umpan. Ada lagi yang nggak umum juga. Jenisnya ini adalah Osoknesi. Osoknesi itu karakternya seperti ini guys. Dia tebal, tapi sininya panjang. Nah, kalau sampean pernah lihat hook kayak gini, itu disebutnya hook Osoknesi. Ini fungsinya buat apa? Fungsi paling umum adalah buat bikin kotrekan. Kalau bahasa Jepangnya sabiki. Nah, buat bikin sabiki atau kotrekan itu kayak gini. Tapi kalau di tempat saya, kalau saya sendiri, saya buat mancing ikan lele lokal. Kalau pas musim hujan itu pakai ini. Jadi cacing itu pas banget masuk ke sini, kepalanya pas di ujung sini. Jadi hemat cacing kalau pakai ini. Terus yang terakhir ada ini. Yang paling sering saya pakai adalah pancing sode. Oke coy. Pancing sode ini karakternya dia seperti warmer ya. Mana tadi? Nah, kayak warmer. Tipis. Tapi kalau warmer itu ada lubangnya. Kalau sode dia nggak ada lubangnya. Jadi jangan salah ya. Sode itu bukan merek, tapi jenis pancing. Kalau merek ada banyak, ada Kyoto, ada Sasame, ada Daimaru, ada Daichi, ada banyak lah pokoknya lah. Gitu. Ini yang paling sering saya pakai, soalnya saya hobinya ke microfishing gitu. Kenapa kok saya pakai ini? Soalnya karakternya dia lebih tajam daripada Kiryu. Karena Kiryu itu sedikit lebih tebal daripada ini sode. Gitu ya teman-teman ya. Oh iya, ini yang terakhir adalah khusus untuk big game atau mancing di laut. Ini namanya jenisnya live bait ya. Memang dia spesialisnya untuk umpan-umpan hidup dan ikan-ikan monster. Soalnya dari tingkat ketebalannya sendiri paling tebal di antara teman-teman yang lain. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan asal beli pancing
dilihat dulu kebutuhannya apa. Kalau teman-teman kira-kira mau mancing ikan lele ya bisa pakai Indomizena. Kalau pengen lebih landep lagi bisa pakai wormer lele. Kalau misalnya lelenya gede, pengen settle, pengen aman, bisa pakai Isema atau Cino gitu. Jadi yang menentukan itu bukan mereknya guys, tapi jenis pancingnya. Apakah dia Marusut, ataukah dia Sode, atau dia Akita gitu-gitu. Mas, aku mau mancing pakai umpan lumut, bisa pakai ini Akita atau Sode, atau lagi pakai wormer gitu ya. Mas, aku pengen mancing lele lokal, umpannya cacing, biar kepasang semua cacingnya, gimana? Pakai ini Kosok Nesi. Kalau misalnya pengen asal dipasang, kalau untuk ikan lele bisa pakai yang tadi, tapi kalau untuk ikan bawal saya sarankan pakai yang agak tebel, Isema atau Cino gitu ya. Jadi lain besok lagi jangan asal beli pancing, kita sesuaikan dulu sama fungsinya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Oh iya, ini ada lagi salah satu contoh premium ya. Ini produknya Milano yang agak sedikit mahal ya. Dia jenisnya Cino, cuman bedanya di merek aja sih mereknya. Jadi dia lebih kelasnya kayak premium gitu-gitu. Sesuai budget aja teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga besok lagi nggak salah pilih pancing dan bisa mancing dengan jalan yang benar gitu ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.